Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Enak saja. Sanggah Aura tidak terima. Bara terkekeh kembali, lalu melirik jam dinding. Hari sudah menjelang malam. Besok Aura harus bekerja. Ia tahan saja teleponan sampai pagi. Tapi kasihan Auranya. Pasti mengantuk saat bekerja. Aura, kamu tidur sana. Besok mau kerja lagi. Bara mengingatkan. Iya, jawab Aura menurut. Padahal dalam hatinya terpaksa. Masih ingin bicara dengan pria itu. Tapi ia malah disuruh tidur. Baiklah. Selamat malam, ucap Bara. Malam, jawab Aura tersenyum tipis. Aura melempar ponselnya ke bantal. Lalu menutup mulutnya. Ia senang sekali akan kembali bertemu pria itu lagi. Aura bangkit dan menandai kalender. Tepat di hari Minggu ini. Lalu kembali berbaring lagi ke ranjang. Dengan wajah yang masih senyum, Aura menutup matanya. Ia akan tidur. Jadi waktu akan cepat berlalu. Hari Minggu itu pun segera tiba. Dan bertemu pria itu. Rasanya Aura sudah tidak sabar. Hari Minggu itu tiba. Jika punya mesin waktu, ia akan memakai itu. Tiba mata Aura terbuka lagi. Aku harus perawatan dulu dong. Aura bangkit dan menuju kamar mandi. Mencuci mukanya terlebih dahulu. Lalu di tepian tempat tidur, Aura melumuri krim perawatan malam. Ia harus cantik dan glowing saat nanti bertemu pria itu. Pikiran Aura kini mulai kemana-mana. Membayangkan mereka bertemu. Lalu kemudian menjalin kasih. Bara terus melamarnya dan mereka menikah. Lalu malam pertamanya. Astaga, batin Aura cepat. Malah membayangkan malam pertama segala. Malam panas dan bergairah. Aku sudah tidak waras. Aura menggelengkan kepala menghempas pikirannya itu. Setelah selesai dengan ritual perawatannya, Aura pun membaringkan tubuhnya kembali. Tak lupa menaikkan selimut sampai ke dada. Lalu menutup mata. Ia akan segera tidur. Besok harus bekerja kembali. Tiba. Tunggu dulu. Aura membuka mata dan bangun. Wanita itu tampak berpikir. Sepertinya ada yang masih mengganjal di pikirannya. Aura melupakan sesuatu yang sangat penting. Ia baru ingat akan statusnya. Bagaimana ini? Aku kan janda. Bara berjalan memasuki perusahaan diikuti Robi dari belakang. Pria itu berbelok kanan. Akan naik lift yang khusus untuk eksekutif di perusahaan itu. Dan Robi berbelok ke kiri. Naik ke lift karyawan. Saat sudah masuk ke dalam lift, Bara tidak melihat Robi. Kemana asistennya itu tiba menghilang. Bara kini sendirian saja di dalam lift menuju lantai tempat ruangannya berada. Saat lift perlahan mulai naik, Bara meraih ponsel dan melihat pesan yang dikirimnya tadi pagi belum dibalas Aura. Ini sudah jam 1 siang. Kemana wanita itu? Apa begitu sibuk hingga tidak dapat membalas pesannya sejenak? Bara menatap ponselnya tersebut. Tiba ada panggilan masuk. Ia pun segera menjawabnya. Halo, Pak, jawabnya. Bar, nanti malam Papa dan Mama mau makan malam sama kamu. Bara tampak berpikir sejenak. Baiklah. Jam 7 malam. Nanti Papa akan kirim lokasinya. Kamu jangan terlambat dan jangan sampai tidak datang. Kini Mama yang menyambung. Panggilan itu di speaker. Baik, Ma. Jangan nginap di rumah Robi. Mama mengingatkan. Putranya keseringan ke rumah temannya. Baik, Ma. Setelah percakapan itu Bara menyimpan ponselnya. Ia telah sampai ke ruangannya dan tidak melihat Robi. Kemana si Robi? Gumam Bara. Sementara Robi sendiri sengaja turun di lantai tempat Lily bekerja.
Saat berjalan akan melewati area sang kekasih bekerja, Robi sengaja memperlambat langkahnya. Bahkan lihat sekitar. Seolah sedang memantau bagian pemasaran tersebut. Robi hanya tersenyum samar saat bertatapan dengan Lily. Ia tidak mau menyapa Lily. Kekasihnya masih anak baru. Lily nanti bisa tidak nyaman. Atau jadi canggung dengan rekan kerja lainnya. Biarkan saja Lily beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Kenapa Pak Robi selalu lewat sini ya? Tanya rekan kerja Lily setelah Robi sudah berlalu. Apa sedang mengawasi kinerja kita? Sambung yang lain. Apa ada masalah dengan pekerjaan kita? Sambung yang lainnya lagi. Mereka mulai cemas. Jika ada masalah sedang menanti. Pak Robi siapa? Tanya Lily ingin tahu. Apa jabatan Robi di perusahaan ini? Sampai mereka tidak nyaman begitu. Itu pria yang tadi baru lewat. Oh, Lily mengangguk. Pak Robi apa jabatannya di sini? Kamu nggak tahu. Aku kan baru masuk. Jadi mana tahu. Lily menggelengkan kepala. Pak Robi itu asistennya direktur. Asistennya Pak Bara loh. Oh, Lily mengangguk seakan mengerti. Lalu tak lama matanya terbelalak. Asisten direktur? Lily memastikan. Ia kaget sekali. Kekasihnya asisten direktur di perusahaan ini. Pantaslah ia bisa diterima dengan mudah masuk ke perusahaan ini. Aura diam menatapi ponselnya. Pesan yang dikirim Bara belum dibalasnya. Bara, selamat pagi. Bara, jangan lupa sarapan. Wanita itu sedang dilanda kebingungan tentang statusnya saat ini. Bagaimana mengatakannya pada Bara? Bagaimana jika setelah mengatakan itu, Bara terus menghilang dan tidak mau mengenalnya lagi? Aura jadi sedih sendiri. Ia sudah tertarik dengan pria itu. Dan Bara juga sama sepertinya. Bagaimana ini? Rontak Aura kesal. Statusnya saat ini akan terus melekat erat dalam hidupnya. Pernikahannya kala itu terdaftar. Maka saat perceraian status janda tertera dalam dokumennya. Padahal janda itu hanya statusnya saja. Evan bahkan belum menyentuhnya saat itu. Ia adalah janda perawan. Tapi, terlalu banyak pikiran yang bergelut di kepala Aura saat ini. Ponsel Aura berdering. Tertera Bara menelepon. Pria itu sekarang sering menunjukkan perhatiannya. Mengucapkan selamat pagi bahkan mengingatkan untuk makan. Ucapan biasa. Tapi membuatnya berdesir. Halo, Aura, kamu lagi sibuk? Tanya Bara begitu panggilannya tersambung. Lagi kerja ini, jawab Aura. Ia memang sedang berada di meja kerjanya. Maaf, aku jadi mengganggu kamu. Kamu sejak dari tadi pagi tidak membalas pesanku. Ucap Bara yang mulai kecarian. Maaf, tadi pagi aku bangun kesiangan. Jadi tidak sempat membalasnya. Alasan Aura. Padahal ia sedang bingung sendiri. Oh, ya sudah. Bara bernafas lega. Kamu lanjutlah kerjanya. Ia tidak mau Aura nanti ditegur atasannya. Baiklah. Selamat. Tunggu dulu. Sela Bara cepat. Kenapa? Nanti malam. Apa aku boleh meneleponmu? Bara meminta izin. Aura mengangguk. Boleh. Bara pun jadi senang. Ya sudah. Kita sambung lagi nanti malam. Selamat siang. Selamat siang juga. Ucap Aura lalu mengakhiri panggilan. Aura membuang nafasnya yang terasa berat. Nanti malam saat Bara menelepon. Ia harus memberitahu statusnya saat ini. Apapun nanti tanggapan pria itu. Terserahlah. Aura hanya masih tertarik padanya. Bukan sudah mencintai terlalu dalam. Jadi akan lebih mudah untuk melupakan. Malam pun menjelang. Bara sampai di tempat alamat yang dikirim papanya untuk makan malam keluarga. Ia masuk dan disambut pelayan restoran. Ternyata papa dan mamanya sudah membooking tempat di sana.
Pelayan mengantar sampai meja tersebut. Bara melihat seorang wanita duduk di sana. "Kamu Bara ya?" tanya wanita itu memastikan. "Kamu siapa?" tanya Bara dengan nada yang terkesan datar. "Aku Manda. Tante Jihan menyuruhku kemari," ucapnya memberitahu. Tante Jihan itu mamanya Bara. Bara pun mengerti. Ternyata orang tuanya mengajak makan malam bersama. Karena ada maksud lain. Tangan Bara pun merogoh ponselnya. Ia akan menghubungi papa dan mamanya. "Halo, Ma. Kalian sudah di mana?" tanya Bara. Pria itu menelepon sambil berdiri. "Aduh, Bara, kami tidak jadi pergi. Mama tidak enak badan. Kamu makan malam dengan Manda saja ya," ucap Mama beralasan. Karena memang inilah niat terselubungnya. "Ma, aku sudah bilang jangan menjodoh. Jodohkanku," ucap Bara sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. Ia sudah menolak. Tapi orang tuanya malah merencanakan seperti ini. "Sudah kenalan saja dulu. Mama lagi sibuk nih." "Dah anak tampan Mama, sukses ya," ucap wanita parubaya itu di seberang sana. "Ma, aku." Tut, panggilan pun berakhir. Mama sudah memutuskan panggilan tersebut. Bara menyimpan ponselnya lalu melihat wanita itu. "Aku harus pergi. Aku ada urusan mendadak," ucap Bara. Ia tidak mau makan malam berdua dengan wanita itu. Tapi, belum sempat wanita itu menjawab. Bara sudah berlalu pergi meninggalkannya. Bara masuk ke dalam mobil. Ia meraih ponselnya. "Halo, Ra, kamu di mana?" tanya Bara menelepon Aura. Ia mulai merindukan wanita itu. "Di rumah. Aku lagi jalan ke rumah kamu," ucap Bara. Ia masih di parkiran. Tapi mengatakan sudah di jalan. Loh, Aura jadi bingung. Pria itu mau ke rumahnya. Katanya hari Minggu mereka baru bertemu lagi. "Sebentar lagi aku sampai. Kamu tunggu depan rumah ya." Tapi, sampai ketemu," ucap Bara lalu mengakhiri panggilan. Dengan senyum mengambang, Bara memasang sabuk pengamannya. Lalu mengemudikan mobil menuju rumah Aura. Menunggu sampai hari Minggu terlalu lama. Sementara di rumahnya, Aura masih menatap ponselnya. Masih mencerna ucapan pria itu. Astaga, dia mau kemari. Aura pun berlari ke kamar mandi. Mencuci muka. Lalu mengganti pakaian. Ia tadi sudah memakai pakaian tidur. Tidak mungkin bertemu pria itu memakai itu kan? Nanti dikira yang tidak. Setelah berpakaian, Aura akan keluar kamar. Tapi ia masuk kembali. "Jaketnya, aku harus kembalikan." Bara berhenti di tempat saat pertama kali mengantar Aura. Ia telah sampai. Karena jarak restoran ke tempat itu tidak terlalu jauh. Dalam 10 menit sudah sampai. Mata pria itu melihat sekeliling. Tidak terlihat Aura menunggunya. Ia pun melajukan mobil menuju rumah berwarna biru. Kata Aura itu kos Anya. Saat melewati rumah itu, tampak sepi. Bara pun berhenti di sebelah rumah itu. Lalu menelepon Aura. "Halo, kamu di mana?" tanya Bara ketika teleponnya tersambung. "Sebentar ya," jawab Aura dengan suara ngos-ngosan. "Aku sudah sampai di depan." Di depan? Iya. Di depan rumah kamu yang berwarna biru. Segeralah keluar." "Hah? Iya," ucap Aura. Ia mengingat pernah memberitahu pria itu bahwa rumahnya berwarna biru. Capek juga. Aura kecapean. Jarak dari rumahnya ke tempat itu lumayan juga. Wanita itu sedikit menyesal turun di sana. Seharusnya dekat rumahnya saja. Atau berjarak 1 gang gitu. Apa dia naik mobil? Batin Aura melihat ada mobil berhenti di depan rumah biru itu. Di dalam mobil, Bara melihat seorang wanita berjalan tergesa-gesa ke arahnya.
Ia menajamkan pandangannya. Aura. Bara pun segera turun dari mobil. Maaf. Membuatmu menunggu. Ucap Aura dengan nafas naik turun. Ia seperti sedang berolahraga saja. Kamu dari mana? Tanya Bara khawatir. Wanita itu bukan datang dari dalam rumah berwarna biru, tapi dari ujung jalan sana. Itu. Aura terdiam. Tangan pria itu kini menyeka keringat di dahinya. Hal itu membuat Aura jadi berdesir. Keduanya saling berdiri berhadapan. Aura jadi canggung dengan posisinya. Kamu sudah makan? Tanya Bara kemudian. Aura mengangguk dan melihat itu Bara menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Wajah Aura saat ini begitu sangat menggemaskan di matanya. Temani aku makan ya. Aku belum makan dari tadi pagi. Ucap Bara dengan nada lemah. Seakan memang benar dia seharian ini belum mengisi perut. Kenapa tidak makan? Tanya Aura. Apa pria itu begitu sibuk? Bara membuka pintu mobilnya dan mempersilahkan Aura untuk naik. Tapi wanita itu malah diam. Kamu temani aku sebentar. Kita makan di dekat sini. Bujuk Bara. Sepertinya Aura agak takut dengannya. Mereka baru bertemu. Jadi wajar saja. Hanya temani makan saja. Nanti aku akan mengantarmu langsung sampai rumah. Ucap Bara. Ia tidak mau Aura berpikiran yang tidak. Tidak. Aku nggak diculikkan. Ucap Aura akan naik ke dalam mobil. Aku akan menculikmu. Bara sengaja menjeda perkataannya. Dan Aura yang tadi mau naik langsung membalikkan badan. Ia menatap pria itu dengan tajam. Aku akan menculikmu dan membawamu ke hatiku. Ucap Bara dengan senyum melebar. Malah menggombal pula. Blus. Lagi wajah Aura merona. Ia kena gombalan receh pria itu. Aura mencibir untuk menutupi rasa bapernya. Lalu naik ke mobil. Sebelum Bara menutup pintu, pria itu sengaja mengkedipkan sebelah matanya. Apaan sih dia? Aura jadi grogi dan kikuk. Bara pun naik dan melajukan mobilnya. Kita mau makan di mana? Tanya Bara. Terserah kamu saja. Jawab Aura. Pria itu yang lapar. Baiklah. Kita akan. Nanti belok kanan. Ada warung bakso. Jawab Aura menyela. Daripada nanti pria itu membawanya pergi jauh. Oke. Baiklah. Oh. Iya. Ini jaketnya. Aura memegang bungkusan berisi jaket. Kamu pakai saja. Kebesaran. Kan lebih enak yang besar. Jawab Bara ambigu. Aura kembali menatap tajam pria itu. Perkataannya menjerumus. Maksudku. Kalau kebesaran kan lebih bagus daripada kekecilan. Jaketnya tetap bisa dipakai. Alasan Bara membenarkan perkataannya. Ia melirik mata Aura yang menatapnya tajam. Aku taruh di sini saja. Aura meletakkan bungkusan itu di kursi belakang. Saat wanita itu meletakkan di kursi belakang, rok selutut yang dipakai Aura agak naik. Astaga! Bara melihat sekilas setengah paha putih mulus yang terekspos itu. Pria itu berusaha tetap tenang dan fokus menyetir. Tapi mata Bara kembali melirik ke arah rok Aura. Wanita itu sudah duduk seperti biasa. Apa dia pakai segitiga bermuda? Bara sejenak membayangkan segitiga itu. Segitiga yang muncul dalam mimpinya. Itu warung baksonya. Tunjuk Aura ke arah depan. Oh iya. Bara mengangguk. Ia segera menghempas pikirannya yang tidak itu. Bara, pikiranmu itu. Kamu nggak makan? Tanya Bara setelah memesan. Aura hanya pesan jus pokat. Tadi aku sudah makan. Jawabnya. Aura. Panggil Bara. Mereka duduk berhadapan dan terhalang meja. Maaf ya. Aku datang mendadak. Padahal kita janji ketemunya hari Minggu. Ucap Bara merasa bersalah. Ia baru menyadari sikapnya.
Menelepon Aura tiba dan mengatakan akan ke rumahnya. Tidak apa, jawab Aura mengangguk pelan. Sebenarnya Aura sedikit senang bertemu pria itu lebih awal. Daripada menunggu sampai hari Minggu. Itu terlalu lama. Pesanan mereka pun datang. Bara melahap baksonya dan Aura meminum jus pokatnya. Lapar ya? Bara jadi mengulum senyum. Ia sudah menghabiskan semangkuk bakso. Iya, lapar. Keduanya saling diam sesaat. Bara terus menatap wajah cantik itu. Wajah yang kini sering dipikirkan dan dirindukannya. Dan Aura ditatap begitu. Malah menunduk. Tak kuat dengan tatapannya. Bara melihat arlojinya. Hari sudah malam. Lebih baik mereka segera pulang. Hari ini sudah bertemu Aura dan berbicara dengannya. Itu sudah cukup baginya. Bara mengajak Aura pulang dan wanita itu mengangguk. Setelah 15 menit berlalu, mobil sampai di rumah berwarna biru itu. Aku turun di sini saja. Aku antar saja sampai rumah kamu. Bara tahu. Itu bukan rumah Aura. Tidak usah. Aura terus menolaknya. Wanita itu belum mau ia datang ke rumahnya. Kalau aku tidak boleh mengantar sampai rumah. Sampai gang saja, bujuk Bara. Tapi, kalau sampai gang gak boleh juga. Ya, sudah, aku culik saja kamu. Ledek Bara akhirnya. Aura mencemberutkan wajahnya. Pria itu malah main mata padanya. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Ucap Bara menatap Aura sejenak. Terus saja. Nanti belok kiri. Ucap Aura terpaksa. Ucapan pria itu selalu membuat hatinya tak menentu. Bara tersenyum lebar. Ia pun mengangguk. Pria itu mengikuti arah jalan ke rumah Aura. Sudah di sini saja. Ucap Aura. Mereka sudah sampai di depan gang rumahnya. Rumah kamu yang mana? Tanya Bara. Masuk gang itu. Tunjuk Aura pada gang di depannya. Gang ini jauh dari tempat aku nunggu kamu tadi. Bara menyadari. Jarak dari sini ke rumah biru itu lumayan juga. Enggak. Aura menggeleng. Walau dalam hati membenarkan memang jauh. Jauh. Aku kan jalan motong. Bara jadi tersenyum. Ada saja jawaban wanita itu. Aku pulang. Kamu hati di jalan. Pamit Aura. Baiklah. Besok aku kirim pesan. Kamu balas ya. Aura mengangguk dan turun dari mobil. Bara dari dalam mobil melihat wanita itu yang terus berjalan tanpa melihat ke belakang lagi. Lalu berbelok masuk gang. Aku ingin menikahinya. Bara. Mama merapatkan giginya setelah menerima telepon. Kesal dengan sikap putranya pada wanita pilihannya itu. Kan benar apa yang papa bilang. Ma, ucap pria parubaya itu. Ia sudah mengingatkan istrinya, tapi tidak didengar. Rencana menjodohkan Bara gagal total. Putranya malah pergi begitu saja meninggalkan wanita yang akan dijodohkan itu. Bukannya makan malam sebentar. Ini malah pergi meninggalkannya. Papa, apa jangan Bara sudah tidak suka wanita? Tanya mama tampak cemas. Wanita yang tadi akan dijodohkan dengan Bara itu cantik, anggun dan mempesona. Tipe ideal banyak pria. Tapi kenapa putranya mengacuhkan wanita itu? Seharusnya ada ketertarikan dong, walau sedikit. Ini, mama merasa sesak di dadanya. Mama jangan bicara sembarangan, mungkin wanita itu bukan tipenya. Ucap papa. Putranya tidak mungkin membelok. Bara masih pria normal. Ia meyakini itu. Papa bicaralah sama Bara. Suruh dia segera menikah. Paksa mama. Sebagai sesama pria pasti suaminya bisa menasehati putranya itu. Papa hanya dapat mengangguk lemah. Ia sebenarnya tidak mau terlalu memaksa putranya. Kedua paruh baya itu kini sedang menonton TV. Mata mama tertuju pada sang putra yang baru memasuki rumah. Kamu dari mana?
Tanya Mama segera, melihat putranya itu dengan tatapan tajam. Dari rumah Robi. Ma, ucap Bara. Ia belum mau mengatakan bertemu Aura. Mereka belum memiliki hubungan. Jika sudah, ia pasti akan mengenalkan pada mereka. Kenapa kamu tidak makan malam dengan Manda? Tanya Mama dengan raut wajah tidak senang. Bara malah mendatangi temannya dan mengacuhkan wanita yang akan dijodohkan itu. Untuk apa? Tanya Bara kini ikut duduk bersama mereka. Ia meraih cemilan di atas meja dan memakannya. Untuk apa kamu bilang? Ucap Mama tidak habis pikir. Masa harus diperjelas lagi untuk apa sih? Putranya ini memang tidak mengerti atau pura tidak mengerti. Ma, aku mau datang ke sana karena akan makan malam dengan kalian. Tapi karena Papa dan Mama tidak ada. Ya, sudah, aku pulang sajalah. Jawab pria itu santai seolah tidak merasa bersalah mengacuhkan wanita yang berada di sana. Papa dan Mama hanya dapat menggelengkan kepala. Alasan Bara sangat klasik sekali. Jadi membuat geram saja. Bara, apa Manda bukan tipemu? Tanya Papa memastikan. Putranya mengacuhkan wanita itu. Pasti karena bukan tipenya. Bukan, jawab pria itu sambil mengunyah. Membenarkan perkataan papanya. Pria itu sedang tertarik dengan Aura. Jadi seperti itulah tipenya. Jadi seperti apa tipe kamu? Tanya Mama serius. Kalau seperti Manda saja bukan tipenya. Bagaimana tipe yang menarik menurut putranya? Bara melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Tidak ada. Apa kamu menyukai wanita? Mama bertanya langsung dengan nafas menggemuruh. Papa tampak mengelus tangan istrinya agar tenang dan tidak berpikiran seperti itu. Sudah malam, aku ke kamar dulu Pak. Ma. Bara tidak menjawab dan memilih pergi menuju kamarnya. Pak, lihat itu. Mama mengadukan tingkah putranya yang mulai aneh. Nanti Papa bicara dengannya. Papa pun menenangkan istrinya. Bara belum mau menjawab pertanyaan kedua orang tuanya. Ia masih ingin memastikan terlebih dahulu perasaannya dan perasaan Aura. Di kamar, Bara pun mengirimkan pesan pada Aura. Lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Jadi Robi itu asistennya direktur loh. Lili menceritakan tentang pekerjaan sang kekasih. Ia tidak menyangka. Pantaslah kau gampang diterima kerja di sana. Ucap Aura menganggukkan kepala. Nanti kalau kau sudah berhenti bekerja aku akan meminta bantuan Robi untuk menerimamu juga. Ide Lili. Ia ingin Aura bekerja di sana juga. Jadi mereka akan terus bersama. Tidak usah. Nanti aku cari kerjaan saja. Aura menolak cepat. Aura merasa segan. Biarkan saja Lili yang bekerja di sana. Lili kan kekasih pria itu. Jadi wajar saja diterima. Ia tidak mau menyusahkan Robi. Nanti kalau kau tidak diterima, aku akan bicarakan padanya. Lili tetap memaksa. Zaman sekarang cukup sulit mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Jadi ia akan memanfaatkan kesempatan ini. Tidak usah. Aura tetap menolak. Dan Lili mengangguk mengiyakan saja. Agar tidak berdebat dengan temannya itu. Nanti ia tetap akan mengatakan pada Robi. Oh iya. Bagaimana kau dengan pria itu? Tanya Lili ingin tahu. Aura sudah bertemu dengan pria kenalannya. Bagaimana kelanjutannya? Biasa saja. Jawab Aura. Hubungan mereka memang biasa saja. Bisa dianggap berteman. Bara itu teman yang membuatnya baper. Mungkin masih PDKT, tebak Lili. Aku belum mengatakan padanya kalau aku janda. Ucap Aura. Loh, jadi selama ini kalian ngobrol apa? Tanya Lili. Status selalu ditanyakan saat awal bertemu. Aura diam mengingat kembali. Obrolan mereka selama ini biasa saja dan kebanyakan diamnya. Tak ada membahas hal pribadi.
Kalau aku bilang statusku, dia pasti akan menjauhiku. Aura merasakan seperti itu. Statusnya sekarang seperti beban tersendiri. Pria pasti akan berpikir 2 kali dengannya. Aura bukan asal bicara. Ini berdasarkan pengalaman cintanya selama ini. Banyak pria yang memilih mundur karena statusnya. Bersambung dulu ya teman-teman.